Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini teman-teman semua masih diberikan nikmat sehat ya untuk bisa mengikuti eh, perkuliahan di minggu pertama untuk mata kuliah fisika listrik eh, magnet. Nah, seperti biasa, polanya teman-teman sudah pernah satu semester dengan saya ya. Untuk semester satu ternyata alhamdulillah kita bisa bertemu kembali gitu ya. Jadi di last minute saya juga ternyata pas saya lihat rencana jadwal mengajar, saya kebagian fisika listrik magnet gitu ya. Kembali ke mata kuliah yang sifatnya fundamental atau secara basic ya di dunia engineering ya. Tidak hanya fisika tapi juga apa namanya matematika gitu ya. Nah, ini salah satu mata kuliah yang sangat fundamental. Saya kan juga kurang begitu mengikuti perjalanan teman-teman ya di fisika dasar. Nah, mudah-mudahan tetap bisa mengikuti di lanjutan. Teman-teman tidak ada kesulitan karena dari sisi basic yang lain seperti mungkin kalkulus ya sudah ada di semester satu, kemudian fisika dasarnya juga sudah. Kemudian ini syarat eh, salah satu prasyarat ya, mudah-mudahan semuanya bisa lulus untuk bisa mengikuti mata kuliah selanjutnya yang memang harus ada prasyarat matematika dan fisika. Sudah bisa menyesuaikan ya bagaimana kita mempelajari eh, materi pada saat teman-teman sekarang sudah menjadi mahasiswa. Nah, untuk pertemuan pertama ya, untuk pertemuan pertama yang jelas seperti biasa juga eh, pasti ada tugas ya. Tugasnya itu dua kelas di mata kuliah saya, bukan di mata kuliah dosen pengampu yang lain ya. Eh, itu nggak boleh lagi gitu ya. Misalnya kemarin Habibie gitu ya, nah, nggak boleh lagi. Tapi kalau pernah menjadi ketua kelas di mata kuliah yang lain yang memang dosen pengampunya bukan saya nggak masalah. Tapi kalau mau belajar bertanggung jawab ya seperti apa. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab juga gitu ya. Belajarlah jadi pemimpin. Itu ya yang pertama. Jadi terus yang kedua, apa mau disepakati nih pertemuan pertama mau langsung materi kah? Atau kita diskusi aja sampai bobot nilainya, tugasnya bagaimana, gitu ya, presensinya bagaimana.
Ada yang setuju Pak, kita mau langsung ngebut Pak belajar. Silakan. Saya mah materinya banyak banget ini. Kadang Dis- satu satu Diskusi dulu, Pak. diskusi aja ya jadi ya. Iya, Pak. Nah, jadi gitu ya. Nggak usah ada materi dulu lah. Ya. Sekarang saya pernah gitu benar-benar dari jam 8 padahal baru satu subchapter gitu ya saya jelasin aja kasihkan lewat waktunya gitu. Waduh, saya kadang-kadang kasihkan aja gitu ya jelasin materi wah lewat ternyata padahal udah 2,5 jam kan dari jam 8.30 kadang suka lewat gitu ya. Sama tuh dulu cutting teman-teman 2019 gitu juga tuh saya ngajar ekonomi teknik ngajar K3 ya kasihkan diskusi tanya jawab tapi mereka ya enjoy sih santai aja gitu ya kita udah mahasiswa gitu kan. Nah, mekanisme aja ya kita coba bahas mekanisme. Eh, Kalau teman-teman setuju kita pakai pola yang mata kuliah di dasar TTL kemarin ya. Artinya berbasis project fisika juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau siap kan ada dua metode ya, ada project based learning sama case method ya. Ya case method atau bukan case study ya. Case study juga boleh lah case study atau case method itu bicara metodenya dengan studi kasus gitu maksudnya. Jadi project based learning dan case study learning gitu ya. Nah kalau case study learning kalau teman-teman nggak hobi baca bukan buku ya bukan buku baca paper atau jurnal agak sulit tuh agak berat jalaninya nanti untuk metodenya. Tapi kalau sifatnya project mungkin di semester sekarang saya keep dulu untuk membuat misalnya contoh prototype gitu ya. Mungkin tugas besarnya seperti biasa lebih ke uh, presentasi makalah nanti sesuai yang saya berikan di setiap kelompok. Nah kemudian kalau teman-teman masih mau buat video silahkan buat video gitu ya. Atau mau ada sedikit tambahan konversinya dirubah misalnya 20% ujian tertulis boleh ada yang punya usul seperti itu atau ujian tertulisnya untuk menambah nilai teman-teman yang memang masih sangat kurang misalnya jauh dari kata nilainya jauh dari nilai B misalnya gitu ya ujian tertulis tapi kalau ujian tertulisnya nggak apa namanya tidak maksimal juga tidak membantu juga tapi kalau memang bisa ya bisa apa namanya membantu juga jadi ini levelnya naik ya soalnya fisika listrik magnet lanjutannya dari fisika dasar yang lebih kompleks lagi ini sudah mulai menyentuh ke apa namanya ke elektro lah gitu ya secara backgroundnya kira-kira gitu. Nah, eh, jadi nanti itu aja ya mungkin salah satu di sini ada note to land-nya apa yang tadi sudah saya sampaikan kelas besarnya itu dengan eh, Pak Alif justru ya yang kemarin mengajar di fisika dasar nanti saya akan koordinasikan ke beliau jadi nanti saya yang atur untuk kelas besarnya ya sebanyak 4 pertemuan itu 100% materi dan Pak Alif tidak ada memberikan penilaian dari 100% sama seperti kemarin seperti apa DTTL itu murni 100% ada di saya ya jadi Pak Alif murni hanya mengajar teori aja 100% sebanyak 4 pertemuan kemungkinan pertemuan pertama dengan Pak Alif itu ada di pertemuan ke-7 sepertinya ya pertemuan ke-8 kalau sudah berbasis project dan teman-teman sepakat tidak ada ujian tertulis ya cukup presensi saja ya cukup presensi saja dan teman-teman bisa istirahat atau mempersiapkan ujian tertulis di mata kuliah yang lain seperti itu. Oke, nah nanti kalau memang project, nah itu yang biasa membuat makalah dan presentasi sesuai dengan materi yang sudah saya berikan untuk tiap kelompok. Nah itu di 4 pertemuan terakhir, ya, dari mulai pertemuan 15, 14, 13 dan 12. Jadi kita mulai presentasi di pertemuan 12. Nah ini masih cukup ideal untuk
membagi sebanyak 8 kelompok karena materinya juga masih layak ya, cukup banyak juga ya, seperti itu kira-kira. Jadi nanti pertemuan ke-7, ke-9, 10 dan 11 itu kelas besar. Di awal sama saya dulu ya, nggak masalah. Nah, speednya kalau misalnya biar ada eh, apa namanya, tugas besarnya bisa dicicil gitu ya sambil berjalan, alangkah baiknya kelompoknya sudah bisa diberikan ke saya gitu ya. Sebenarnya bikin kelompok harusnya sih sebentar gitu ya. Hari ini juga saya kasih waktu setengah jam juga cukup sebenarnya untuk tugas pertama tuh ya, pemilihan ketua kelas. Tugas keduanya membuat 8 kelompok. Saya lihat kalau di presensi itu ada 31 yang aktif untuk kelas A ini ya, 31. Kemudian kalau di sistem ya, sebelum saya buka info presensi itu ada 34, tapi isinya 31. Entry nilai juga ada 31. Jadi kayaknya fix untuk kelas A 31 ya, fix. Nah, itu tinggal dibagi 8 ya. 8 berarti satu kelompoknya ada yang 3, ada yang 4 ya. Kalau 3, kalau 4 kali 8 32 ya. Berarti ada satu kelompok yang hanya 3 orang ya. Nanti buat makalah dan presentasi mulai pertemuan ke 12. Nilai mandiri diambil dari presentasi setiap individunya, kemudian ada tugas besar lanjutan yaitu pembuatan ini ya, video kalau teman-teman mau. Untuk sekarang kayaknya pembuatan mini prototipenya saya keep dulu. Cuma kalau ada nilai yang kurang, apakah mau untuk ujian tertulis? Karena nggak ada remedial, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya sepakat, misalnya untuk proyeknya minimal kan 50% ya, sesuai aturan dari Dikti itu 50%. Kalau teman-teman mau nambah jadi 60, nggak masalah ya, nggak masalah. Terus kemudian untuk apa namanya, membuat misalnya proyeknya itu video gitu ya, nggak masalah, nilainya apa namanya, 30 plus nanti ada tugas tambahannya lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada teman-teman yang mau ditanyakan? Untuk presensi juga seperti biasa ya, presensi langsung saya panggil by Zoom saja, langsung saya otomatis langsung saya koneksikan ke sistem ya, ke Siakat. Nah, bisa di awal perkuliahan di Zoom, bisa di pertengahan, bisa juga di akhir. Saya akan sisihkan waktu untuk presensi kira-kira 5 menitan lah gitu ya, untuk mengabsen teman-teman. Atau ada yang punya ide mau mengganti pola, silakan. Kita merdeka saja. Dari Cati atau Haikal mungkin, atau dari siapa, Lilis, ini ada Habibi juga mungkin. Sebelum saya offset. Saya masih setuju sama yang lama Pak, seperti itu Pak. Mungkin nanti dibicarakan lebih lanjut pas pembuatan kelompok lagi Pak. Pas pembuatan kelompok. Oh ya, makin cepat makin bagus gitu ya, karena fisika ini saya udah cukup lama ya, jadi materinya sebenarnya banyak, cukup gitu ya. Kalau nanti mau bicara ya, diaklamasikan saja ketua kelasnya nanti siapa, terus langsung share 8 kelompok ya, share 8 kelompok. Tadi kalau 31 8 kelompok berarti semuanya 4,
kelompoknya ya berkaitan dengan fisika listrik lah, gitu ya. Seperti biasa. Entah itu komponen yang ada di apa namanya elektronik segala macam itu boleh. Nah, diharapkan untuk kelas A ini saya sebenarnya kan ada rekodnya kemarin ya untuk pembagian kelompoknya juga di dasar TTL. Nanti saya bisa bisa saya lihat juga, jangan yang kemarin sudah satu kelompok di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah yang sekarang nama apa namanya timnya itu lagi gitu ya. Wah, nggak move on, nggak mau belajar dinamika kelompok. Nah, itu nanti akan sulit tuh kalau pas bekerja udah terlalu enjoy dengan tim yang satu, ketika ada perubahan polanya karena ketergantungan oleh temannya bingung gitu ya, biasa mengandalkan si A si B. Nah, itu salah satu eh, dinamika kelompok juga itu. Sama teman-teman nanti udah bekerja udah nyaman dengan bos yang A gitu, dengan GM yang ini, kepala cabang ini, kepala cabang diganti, terlalu sudah zona nyaman, bingung. Nah, itu terapannya sih nanti gitu ya, tapi belajar lah gitu ya. Belajar move on, jangan ketemunya ini lagi gitu ya, satu tim yang itu lagi, bertigaan lagi, berempat lagi gitu ya. Nah, kalau yang secara tim itu nanti ada waktunya ya. Saya juga sama, dosen punya tim inti juga gitu ya, tapi kami tim inti misalnya bertiga atau ya bertiga lah kata, atau maksimal berempat, ada waktunya secara mandiri gitu ya, dengan lingkungan di pekerjaan, tapi secara tim kita tim inti gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi eh, tadi pagi itu juga eh, saya lihat list bermasalah. Semester lalu saya tidak menggunakan list juga karena ya masih terkendala gitu ya. Kita yang langsung saja, yang nggak usah ribet-ribet, saya langsung absen saja via Zoom, untuk saya langsung koneksikan ke sistem kesiapan. Kalau saya lihat ini pesertanya 30, berarti ada kemungkinan ada satu yang absen ya, dan tidak ada kabar juga ke saya apakah sakit atau apa. Oke, sambil teman-teman coba nanti berpikir dulu apa yang tadi saya sampaikan. Saya absen, nanti setelah selesai absen kita lanjut diskusi ya. Pada saat saya panggil tolong on cam. Pertemuan satu tanggal 9 ya. Oke, siap ya, saya panggil Fitran Avandi. Ada Fitran? Oke, ya, terima kasih. Hadir, Pak. Anissa Latifa Zahra. Hadir, Pak. Bayu Aji Laresa. Ada Bayu? Atau lagi bikin kopi? Bayu Aji Laresa, ada? Farhan Abiwardani. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Habibi ada ya? Ada Pak, hadir Pak. Dati Kinsela. Hadir, Pak. Mutiara Putri Rafsanjani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Trisunu Wulanwari. Hadir, Pak. Haikal. Hadir, Pak. Dino Ardi.
Hadir, Pak. Oke. Anha, Hadir, Pak. Amanda, Elsa. Hadir, Pak. Elsa ini ada dua ya, satunya lagi di kelas C. Henry Ridwan Ramadan. Hadir, Pak. Aulia Nurul Ilmi. Hadir, Pak. Haji Alfido Akram. Hadir, Pak. Muhammad Rafiq Hasan. Hadir, Pak. Muria Laila Amanda. Udah nggak di elektro, Pak. Muria. Mengundurkan diri, Pak. Oke. Saya harus bentar ya, harus catat dulu biar nanti nextnya saya nggak mengabsen 2 kali. Oke, lanjut. Muhammad Hikmal Fahrezi. Hadir, Pak. Hadir. Daniel Putra Pratama. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nauan. Hadir, Pak. Rizal Restu Ramadan. Hadir, Pak. Lilis Suryani. Hadir, Pak. Dimas Fahrezi. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Akmal Falah. Hadir, Pak. Ya. Arya Guna Abi Rafdi. Hadir, Pak. Oke. Rianza Aufayansa. Saya, Pak, hadir. Joshua Elfrado. Hadir, Pak. Faras Abdi. Hadir, Pak. Damar Malik Ibrahim. Hadir, Pak. Ada Damar? Hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Aubrey. Hadir, Pak. Maulana Ridwan Rizik. Hadir, Pak. Di sini ada 30. Bayu Aji ada? Pak, Bayu hadir, Pak. Oke. Tadi kemana Bayu? Nggak ada suaranya, Pak. Hilang tadi, Pak. Oke. Berarti hanya satu ya, Muria Laila Amanda yang mengundurkan diri. Berarti 32 ya. Di absensi 32. Di rencana mengajar 31. Enggak sinkron ya, tapi ini hadirnya benar 32 ya. Jadi 32 ya. Saya lihat sih 32 nih jadinya. Kalau satu mengundurkan diri, ya tadi ya. Berarti ada 32. Oke, kalau tadi 8 kelompok pas berarti ya satu kelompok 4 orang. Ada yang menyasar di kelas B dan C. Saya lihat kemarin beberapa perkuliahannya ada yang 1 sampai 5 ditarik ke kelas sebelahnya gitu, ke kelas B atau C kalau ada. Tapi ini masih kurut ya, saya lihat dari nomor 1 sampai 33 yang mengundurkan diri 1. Oke. Saya simpan dulu ya. Oke, saya minta yang kompak on cam dulu. On cam dulu, on cam. Sudah lama saya nggak ngeliat muka-mukanya nih.
Iya, oke. On cam dulu ya. Ini ada 2 layar nih. On cam dulu. Saya ambil dulu. Muhammad Iqmal, on cam. Oke. Aubrey. Iya. Sip. Semuanya senyum lah, semua senyum. Semuanya senyum, senyum. Biar gak beban ya, kuliahnya biar gak beban, senyum dulu lah. Udah lama saya nggak ngeliat teman-teman. Oke, 1 layar lagi. Jangan lupa senyumnya. Paras kemana nih Paras? Paras, absennya saya anulir nih. Paras. Bentar Pak, Anham, bentar Pak. Anham. Waduh, Paras lagi mandi lagi. Ampun dah. Fitran kemana nih Fitran? Oh, Fitran udah tadi ya. Oke, senyum lah senyum. Layar keduanya. Oke, terima kasih. Ya silakan. Kalau mau off cam silakan. Oke, baik kita lanjut diskusi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut diskusi? Pak, ketua kelas udah ada, Pak. Kenapa? Ketua kelasnya udah ada, Pak. Oh, siapa ketua kelasnya? Maul, Pak. Saya, Pak. Oh, panggilannya Maul nih. Ya. Oh, coba on cam dulu ntar saya salah orang. Oke, malah oh Maul panggilannya. Nama udah bagus-bagus namanya Islami kok Maulana Ridwan kok jadi dipanggil Maul sih. Gimana ceritanya ini? Gak ada yang dikit nama panggilannya. Udah keren namanya. Wah, Islami banget nih Maulana Ridwan. Nah, udah. Panggilannya Maul. Ya oke. Kalau panggilannya Maul nanti biar saya nggak salah nama panggilan juga. Oke, Maul ya. Nanti tolong disiapkan. Itu tugas pertamanya udah selesai. Tugas keduanya kelompoknya tolong di random lagi. Jangan sampai kelihatan yang kelompok 8 kelompok di dasar TTL ngumpul lagi di situ. Dan eh, dari 8 kelompok setiap kelompok wajib ya minimal ada 1 mahasiswinya. Jangan nanti satu kelompok 4 orang tuh isinya mahasiswi semua. Terus ada satu kelompok lagi atau 2 kelompok isinya mahasiswa semua. Saya coret itu kelompoknya, oke? Sisa Harus 6, Pak. Ceweknya sisa 6, Pak. ceweknya sisa 6, berarti maksimal 6 kelompok. Yang 2 kelompoknya terpaksa isinya batangan semua ya. Harus ikhlas ya. Yang 2 kelompok lagi harus ikhlas. Kalau memang cuma 6. Oke, nggak masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tentang mekanismenya? Tentang mekanismenya ada yang mau ditanyakan? Nanti materi selama 1 semester apa aja yang harus teman-teman pelajari nanti setelah ini saya coba langsung saya buat, saya breakdown semacam bukan RPS ya tapi SAP-nya lah, satuan acara perkuliahan itu apa aja sih materinya yang nanti teman-teman dapatkan ya. Contohnya itu ada nanti muatan listrik ya, terus kemudian ada medan listrik, kemudian ada hukum Gauss, ada energi dan potensial listrik, kemudian ada kapasitansi dan dielektrik, kemudian ada arus listrik, ya resistansi dan arus searah, kemudian ada medan magnet dan gaya magnet, ada sumber medan magnet, kemudian ada induksi elektromagnet,
ada induktansi, dan terakhir ada arus bolak-balik ya, teman-teman. Nah, itu dari beberapa chapter ya kita pecah menjadi kira-kira 10 sub chapter. Ya. Chapternya mungkin ada 4, tapi kita pecah jadi sekitar ada 10 sub chapter. Kemudian nanti saya akan info mengenai e-booknya. Coba teman-teman nanti bisa apa namanya, bisa cari ya e-booknya. Nah, saya kalau boleh tahu, kemarin fisika dasar e-booknya pakai apa? Gian Koli, Pak. Giancoli ya e-booknya. Oke, nggak masalah. Tapi kalau di saya beda lagi ya e-booknya. Nggak. Jadi saya itu sebenarnya ada 4 ya, ada 4 e-book. Itu ada Giancoli juga, saya punya ya Giancoli. Cuma saya sudah jarang gunakan lagi untuk referensinya ya Giancoli. Karena kalau saya lihat Giancoli itu kan ada yang versi bahasa Indonesianya ya, terbitan Gramedia itu banyak sekali. Nah, karena e-book itu kan aslinya bahasa Jawa, nah ketika dia dibuat dalam versi bahasa Indonesia, saya lihat Giancoli itu banyak hal-hal yang akhirnya maknanya jadi berubah. Maknanya jadi berubah. Banyak sekali gitu ya terbitan dari Gramedia yang Giancoli tapi sudah apa namanya, diaplikasikan ke dalam bahasa Indonesia. Wah, itu jadi banyak sekali yang berbeda maknanya. Makanya saya sudah jarang gunakan itu lagi gitu ya. Nah, kemudian yang tiganya itu ada Raymond ya, Raymond Survey dan John W. Jewett ya, itu ada juga. Yang kedua pakai itu juga sebenarnya masih oke lah gitu ya. Kemudian ada David Halliday ya, David Halliday. Nah, ada juga Robert G. Brown. Nah, cuma Raymond saya juga jarang gunakan karena terakhir sih 2004 saya lihat ya. Tapi masih e-book tuh sebenarnya nggak masalah ya. Dia hanya setiap edisi tuh nggak masalah, sebenarnya isinya masih sama. Cuma keterbaruannya hanya tidak begitu banyak setiap edisinya ya. Kalau teman-teman mengikuti edisi itu nggak signifikan, masih bisa digunakan, nggak masalah. Nah, cuma saya juga jarang ya gunakan Raymond. Jadi dari David Halliday sama Robert G. Brown itu saya rekomendasikan e-booknya untuk David Halliday. Kalau Robert G. Brown terus terang kayaknya buat level teman-teman terlalu berat. Tapi kalau teman-teman mau cari, mau lihat sendiri, silakan gitu ya. Hemat saya buat teman-teman itu Robert G. Brown terlalu berat. Karena pernah juga ada dosen yang mengajar matematika itu minta referensi e-book. Ya saya langsung kasih aja, coba yang Gibran. Cuma teman saya bilang, wah Pak Ferry, ini Gibran terlalu berat Pak, ini saya mau kasih ke keponakan saya yang SMA gitu ya. Ya udah, saya kasih lah yang Gian Koli lah. Akhirnya kalau Gian Koli mungkin makanya nggak masalah ya. Mungkin dari SMA mungkin teman-teman juga familiar mungkin dengan Gian Koli ya. Cuma saya khawatir karena banyak versi yang bahasa Indonesia, saya jadi beralih saja deh yang ke e-book gitu ya. Nah, saya rekomendasikan David Halide ya. Sebenarnya ada yang edisi ke-10, tapi saya masih menggunakan yang edisi 9 gitu ya. Kalau mau yang pakai edisi 10 nggak masalah. Itu silakan cari dari setiap beberapa angkatan, itu nggak masalah ya, nggak perlu saya share gitu. Nah, nggak perlu saya share ya. Kalau mau lihat covernya nih, saya kasih, coba saya share sebentar. Saya share sebentar ya. Bisa lihat nggak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Ya, ada 1100
127 halaman. Nah, sebenarnya yang terbaru ada ya, yang edisi ke-10. Cuma saya pakainya yang edisi ke-9. Ya. Saya pakai yang edisi ke-9. Nah, ini yang paling tengah-tengah lah ya. Kalau Dian Poli terlalu ini banget saya lihat ya. Kalau Robert Gibron terlalu berat. Nah, ini yang masih kayaknya masih oke ya. Dari beberapa angkatan saya juga sudah coba pakai ebook ini. Nah, kalau teman-teman lihat, saya perbesar sedikit. Nah, kita mulai dari mana sih sebenarnya ya? Kalau kemarin teman-teman di apa namanya di fisika dasar kan paling measurement, motion along straight line, kemudian ada vector ya, kemudian ada juga motion into three dimensions ya, ada force and motion. Nah, itu ya. Di situ ya di part 1 gitu ya. Nah, kalau yang fisikanya itu seperti ada di prodi teknik mesin itu fisika dasar, fisika 1, fisika 2 itu masing-masing 4 SKS. Makanya ada tambahannya misalnya seperti di part 2 itu ada fluids. Nah, gitu ya. Itu memang wajib kalau anak mesin ya, karena mereka ada mata kuliahnya lagi. Jadi kalau kita lihat di part 2 ya, chapter 2 yang di subchapternya itu kan ada yang nomor 14 fluid. Nah, itu dia nanti ada mata kuliah di semester 2 itu mekanika fluida kalau nggak salah ya. Mekanika fluida. Itu 4 SKS lagi ketemu ya. Kalau anak mesin begitu. Terus ada thermodynamic ya. Di sini kalau nggak salah ada thermodynamics ya. Nah, di subchapter 18 tuh temperatur, heat, ya, first law of thermodynamics ya. Nah, itu juga kayak heat itu, heat transfer itu juga mata kuliah 3 SKS. Thermodynamics itu 4 SKS, itu teknik mesin. Makanya biasanya kita di elektro cukup part 1 saja tuh yang subchapter 1 sampai dengan 11 gitu ya. Kalau subchapter 13 itu ada gravitasi. Jadi di situ membahas kenapa gravitasi nilainya 9,8 meter per detik. Kenapa bisa dapat itu ya? Itu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya. Nah, kita mulai dari kalau kita lihat volume 2 di part 3 ya. Di part 3 sampai dengan mungkin part 4 tapi nggak begitu banyak ya. Paling hanya subchapternya sampai di 33 saja sepertinya ya. Kayak image kita lihat nanti kalau interference sama diffraction nanti kita lihat ya. Jadi nggak terlalu apa namanya mau ngabisin ini nggak akan cukup waktunya 1 semester, oke? Lihat nggak akan cukup waktunya ya. Ini lagi caranya ya. Chapter isinya apa aja ya kalau teman-teman lihat di berapa tadi? 14 ada osilasi. Nah, mulai dari 21 ya. Kita lihat di sini. Ya, mulai dari 21 electric charge, conductor, and insulator. Itu ada columns ya, columns law. Kemudian ada change is body size. Nah, itu bisa lihat sendiri ya pecahan-pecahannya tuh. Kalau electric field, nah kita lihat tuh ya medan listrik apa aja tuh di situ ya. Nah, ada hukum Gauss tuh sangat penting juga. Nah, nggak akan cukup waktunya. Tapi paling nggak teman-teman udah punya bisa dapat ebook ini dipelajari. Kalau memang ujian tertulis, ini saya ambil 100% dari ebook ini. Ya. Contoh ya. Kita coba lihat. Review question. Nah, dari problem contohnya. Nah, soal-soal ujian tertulis misalnya di situ ada nomor 1 tentang average velocity and average speed. Ya. Nah, itu ada 1, 2, 3, ya 4 soal. Nah, itu saya random ambil 1 gitu ya di chapter ini. Soalnya ini udah 100% kalau ujian tertulis. Paling banyak 5 soal, nggak terlalu banyak. Kira-kira gitu kalau mau ujian tertulis. Dari sini aja dari itu, nggak usah melenceng kemana-mana.
Oke, kira-kira itu ya. Jadi sebenarnya kalau saya dari awal cukup satu ebook aja ada dari ini. Saya lihat nggak ada masalah kok ya, di setiap angkatan bisa kok cari ini. Cuman saya rekomendasikan edisi ke-9 saja tuh, karena edisi 10 nggak terlalu banyak perubahan juga gitu ya. Karena kalau memang ada latihan soal, kuis juga saya ambil dari sini saja ya. Atau dari apa namanya, kalau kita lihat di sini ya, di problem-problem tadi ya, contoh-contoh soal. Nah, itu juga kadang-kadang dari 5 soal, 10 soal setiap kelas saya tentukan sendiri, ambil yang menurut teman-teman paling mudah gitu. Itu nanti untuk dijadikan tes tertulis gitu ya. Nah, itu 100% pokoknya. Jadi misalnya sama lah ya apa yang teman-teman pilih tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau yang sifatnya fundamental nggak usah terlalu banyak menceng, satu ebook aja udah cukup buat satu semester gitu. Ya nanti sedikit saya bantu untuk apa namanya, paparkan lah ke teman-teman nanti ya. Tapi nggak semuanya, ntar nggak seru gitu ya, kan teman-teman punya tugas besar ya. Teman-teman belajar mandiri, bisa diskusi di tiap kelompoknya, gitu. Nggak masalah. Nah, sebenarnya kemarin saya dapat beberapa kelas sebenarnya sudah ada yang menerapkan nih ya, beberapa kelas sudah, dan di prodi lain juga sudah ada beberapa yang menerapkan juga di mata kuliah fisika juga dan mata kuliah yang lain. Nah, jadi tantangan teman-teman terus terang memang lebih berat lagi. Jadi ada metode lagi yang namanya studi center. Pernah dengar nggak ya studi center? Studi center, maaf, student center. Pernah dengar student center? Belum, Pak. Belum pernah. Yang lain ada yang udah pernah dengar student center? Belum semua? Belum? Student Belum, center? Pak. Belum. Belum ya? Nah, itu dia menerapkan, sudah ada yang menerapkan di setiap kuliah. Jadi dosennya sudah tidak mengajar seperti konvensional lagi, ada PPT dijelasin gitu, udah enggak lagi. Jadi student center itu dari mahasiswa oleh mahasiswa. Dosen hanya memberikan ini e-booknya, dibagi setiap kelompok, di breakdown chapternya, silakan dipelajari. Nanti teman-teman diskusi. Diskusinya nanti direkam, nanti rekamannya diberikan di link Google Drive, nanti dosen pengampunya melihat. Jadi 3 SKS itu misalnya dipecah, 1 SKS materi belajar, 2 SKS-nya diskusi, nah, 3 SKS-nya nanti memvalidasi dari dosennya. Ya. Jadi itulah dari mahasiswa tuh. Jadi pusatnya tuh namanya student center. Jadi metodenya belajar mandiri. Sebenarnya kalau yang udah lama ya, itu di luar negeri udah diterapkan sebenarnya seperti itu, student center. Nggak ada sebenarnya dosen tuh terlalu apa namanya, memaparkan materi dari awal. Nah, beda ya, cuma mudah-mudahan teman-teman kesininya juga bisa siap gitu ya, dengan pola student center sendiri. Kalau di luar negeri kemarin terakhir mana ya, di Jerman itu udah hal yang biasa, setiap perkuliahan seperti ini dikasih e-book, mungkin nanti dipecah setiap tim atau kelompoknya, itu nggak perlu disuruh, mereka udah bikin kelompok sendiri, malah udah langsung diskusi dulu, nanti dipaparkan ke dosennya, dosennya akan memvalidasi. Udah begitu belajar ya gitu. Kira-kira teman-teman siap nggak gitu? Ya, itu yang dimaksud student center. Jadi polanya seperti itu. Jadi makanya nggak jangan perlu khawatir lagi apapun selalu dari dosennya gitu ya. Udah berubah semua polanya, banyak sekarang saya lihat yang langsung memakai student center. Tapi kita pelan-pelan saja gitu ya, konteksnya student center. Sebenarnya yang pola lama kemarin udah cukup baik gitu ya. Cuma saya masih memberikan beberapa materi lah gitu ya. Sampai di pertemuan ke-6 ya, mudah-mudahan ke-7 Pak Alif sudah bisa masuk di kelas besarnya. Nah, kalau boleh tahu di hari Rabu ini selain mata kuliah fisika
mata kuliah apa ya, biar saya koordinasikan ke mata kuliah yang lain nanti. Khusus hari Rabu. Ada fisika. Hari ini cuma kelas Bapak aja. Kalau Hari dari ini Rabu. kelas saya aja ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kelas besarnya misalnya di pertemuan ke-7 sampai 11, 4 pertemuan itu misalnya di jam 8 pagi, berarti kan kalau kelas A nggak masalah ya. Berarti yang kelas B dan C-nya kalau memang juga cuma satu nggak ada masalah tuh ya, nanti 4 pertemuan di jam 8 sampai 10.30 nanti Pak Alif gitu yang memberikan materinya. Saya lepas gitu ya. Jadi kita mungkin efektifnya sampai pertemuan ke-6 aja, tapi saya akan coba diskusi paparkan beberapa materi-materi saja. Nanti silakan yang lebih dalamnya lagi teman-teman pelajari. Nah, nanti saya validasi pada saat teman-teman presentasi gitu. Ya, udah ada yang terapkan itu ternyata gitu ya, student center. Jadi dosen nggak ada buat bahan ajar lagi, nggak ada, udah kemandirannya full ada di mahasiswa. Ini tuntutannya ya, lebih tinggi lagi. Nah, kemudian kemarin itu hari Senin ya, saya udah sempat ngajar offline di Limo itu ya. Pas hari Senin malam, kalau nggak salah Senin malam, ada surat edaran lagi dari fakultas. Tadinya kan ada yang offline 100%, ada yang hybrid, ya, ada yang online, tapi khusus kelas besar. Saya dapat edaran lagi, mungkin teman-teman sudah dapat kan ya, makanya nggak ada lagi yang bertanya apakah hari ini hybrid atau apa ya. Surat edarannya udah di-share juga mungkin ke teman-teman melalui dosen PA-nya. Jadi mulai 8 Februari berarti kemarin tuh setelah saya udah nggak ada, udah balik lagi ke online 100% perkuliahannya ya. Saya lihat mulai gitu. Kalau kelas besar memang masih online, tapi yang kelas kecil itu ya, jadi bukan hybrid lagi tapi udah balik lagi ke online. Yang masih itu adalah seluruh praktikum ya. Praktikum itu masih 100% tatap muka ya, masih 100% luring atau offline. Nah, yang rumahnya di daerah ya mau nggak mau tetap gitu ya. Atau nanti ada momen-momen yang memang teman-teman harus ketemu dosen gitu misalnya. Nah, apalagi praktikum kan ya, udah offline, nggak ada tawar-menawar lagi tuh ya untuk praktikum. Teman-teman ada praktikum apa aja selain praktikum fisika? Rangkaian listrik, Pak. Ada rangkaian listrik juga ada. Oh iya, RL ya. Nah, ya masih ada sisi ininya lah ya, apa masih ada offline-nya lah, paling nggak tetap masuk ke kampus ya. Selain dua itu aja praktikum yang semester ini. Setahu saya banyak ya. Ada algoritma dan pemrograman juga, Pak. Alpro ya, algoritma dan pemrograman data ya. Ya, oke, Mutiara. 3 itu udah cukup lah ya, praktikum itu lumayan tuh nanti fisika, RL, ya udah cukup intens lah sebenarnya ke kampus ya. Cuma tinggal kita lihat PPKM-nya lagi ya. Kalau malah naik ke PPKM level 4, wah online-nya makin mantap lah gitu ya untuk kelas kecil. Tapi kalau dari PPKM level 3 sekarang turun ke level 2 atau mungkin ke level 1, kalau level 2 hybrid mungkin gitu kan. Kalau level 1 udah bisa 100% kayaknya tuh offline malah ya kalau level 1 saya lihat ya. Nah, ya kita lihat nanti perkembangan PPKM-nya yang nggak ada habisnya ini juga gitu ya. Kalau saya sih kadang-kadang ada karena ini lebih dari 20 ya, kemarin saya hitung per kelas itu maksimal kalau saya lihat kursinya 20. Berarti kalau 30, 35 sampai 40 berarti pakai NIM ganjil atau genap. Itu 20. Tapi kalau saya simulasikan ada misalnya kelas yang konsentrasi itu isinya ada 10 orang. Nah, itu kelas besarnya ya tetap online ya. Tapi kelas kecilnya ya udah nggak ada NIM ganjil genap. Jadi akan offline terus itu. Karena mau disimulasikan bagaimana gitu, 10 orang kalau pakai ganjil genap ya masa satu kelas isinya cuma 5 orang, itu mah bukan ya les privat itu kan. Jadi ya udah kalau yang 10 orang nggak ganjil genap, jadi kelas kecilnya semuanya offline gitu ya, hanya 10 orang gitu.
misalkan kursi aja di kelas ada 20 kursi. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya lagi teman-teman sebelum kita tutup? Pak, saya ingin bertanya. Ya, ya. Mau Eh, ya? un- yang tadi untuk persen bobot penilaiannya itu seperti DTTL tahun lalu yang bisa diubah-ubah atau gimana ya Pak? Ada apa aja penilaiannya? Nah, kalau sebenarnya tidak ada perubahan ya kalau teman-teman sepakatin untuk proyeknya ini ya. Dalam arti seperti yang semester lalu itu ada nilai UAS misalnya, karena kita udah sepakat proyek dan nilainya langsung 50% misalnya. Itu nilai UASnya di sistem saya nol kan? Ya gitu ya, komitmen, nggak ada masalah kan? Gitu. Nah, misalnya kalau teman-teman mau ambil wah 50 ya kalau tugas proyeknya cukup banyak, wah 60 deh, sayang kalau 50, kalau nilainya 50 tapi tugasnya banyak gitu ya. Ya udah 60 misalnya gitu. Kemudian untuk persepsi atau di situ eh, partisipasi ya, keaktifan kelas gitu, nilainya 10%. Nah, itu udah 70 kan. Nah, tinggal 30%-nya itu ya proyeknya mungkin nanti membuat apa? Membuat video gitu, membuat video. Ya, itu aja. Kira-kira mau tentukan aja Oke, baik Pak. atau mau sepakat, ada yang mau nyoba nggak tes tulisnya? Didiskusikan, silakan. Kalau mau tes tertulis jangan, nggak bisa 10%, itu udah minimal, itu minimal banget 20% kalau tes tertulis. Oke, nanti mau lepas ini kan sampai 10.30, silakan pakai pakai apa namanya, bentar. Silakan pakai Zoom ini, masih ada waktu 1 jam lagi kalau mau diskusi ya. Saya nanti mungkin habis ini live duluan gitu. Teman-teman kalau mau lanjut diskusi silakan pakai Zoom ini sampai 10.30 karena akan dilanjutkan kelas B dan juga kelas C ya teman-teman. Ya silakan disepakati juga bobotnya, nanti di share ke saya biar saya breakdown up. Kalau teman-teman sepakat ada yang 50 atau 60, apa saja kira-kira tugas besar yang saya berikan nantinya. Ya. Kalau yang selebihnya yang 10 otomatis lah itu ya, 10 untuk kehadiran selama 16 pertemuan. Tinggal 30%-nya lagi tugasnya mau apa? Mau video silahkan. Videonya nggak terfokus per apa, menjelaskan sistem materi yang enggak, yang terkait dengan apply ya. Apply itu terapan nanti aplikasi dari fisika listrik. Kira-kira apa teman-teman mau buat video ya, durasinya minimal 10 maksimal 15 menit. Udah itu aja. Kalau untuk karena ada praktikum fisika, jadi kayaknya sekarang untuk yang mini prototipenya kita keep saja lah gitu ya. Kita keep saja. Nanti ada tugas yang lain yang saya berikan ya. Selain mini prototipe nanti coba saya cari apakah teman-teman secara tim harus mempresentasikan sebuah paper yang nanti saya sudah pilihkan misalnya gitu ya, tugasnya gitu. Ada lagi dua kelas yang baru nih, selamat mau mengemban tugas belajar menjadi Pak, saya boleh minta tolong dijadikan co-host nggak Pak untuk diskusi setelah ini? kenapa? Boleh minta tolong dijadikan co-host untuk Oh diskusi ya, habis ini? ya ya ya, saya hampir lupa karena tadi kenapa saya pas mau ngasih co-host, biasanya tuh saya kasih co-host hanya khusus untuk kelas karena belum aklamasi ya. Jadi saya pending dulu, saya keep karena nah oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, mana nih Maulana Ridwan? Oke. Kita kos ya. Sip.
Biar saya keluar nanti nggak bubar ya. Ntar kalau saya live bubar semua. Tadi saya mau host bingung saya. Oh, ketua kelasnya belum ada ya. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman. Mungkin link Zoom ini akan kita gunakan sampai akhir semester ya. Mudah-mudahan dari fakultas tidak ada perubahan ID Zoom-nya lagi gitu ya. Link ini lagi. Jadi kita udah konsisten pakai ini. Kecuali kalau info dari fakultas khusus kelas besar, misalnya di sini fisika listrik ada 4 pertemuan, berarti itu beda link biasanya ya. Kalau untuk khusus kelas besar itu karena yang jadi operator bukan saya biasanya, itu langsung fakultas yang mau mengelola kalau untuk kelas besar ya. Khusus kelas besar nanti linknya akan diinfokan lagi. Tapi kalau kelas kecil kita konsisten lah pakai link ini ya yang udah disediakan. Kira-kira gitu sampai 10.30. Ada lagi teman-teman? Cukup ya saya rasa, biar teman-teman bisa lanjut diskusi kira-kira untuk menentukan nasib teman-teman satu semester lah ya, untuk anggota 8 kelompok ya, sama bobotnya nanti diinfokan ke saya biar lebih menarik ya. Ya mudah-mudahan tidak jenuh kembali ke online. Kalau memang memungkinkan ya PPKM turun ke 2 ke 1 ya bisa offline lagi gitu ya. Saya sih sebenarnya mengharapkan sih udah semangat juga awalnya offline ya, biar nggak jenuh juga nih saya kok jadi balik lagi ke rumah. Iya Pak, baru 1 hari Pak. Baru 1 hari ya, saya bisa selesai ngajar itu waktu itu saya ngajar setengah 4 sampai jam 6 sore, tapi waktu itu sampai jam 5 aja karena baru ketemu pertama. Dapat surat edarannya lagi lah, ke online lagi gitu ya. Tapi ya untuk ngilangin rasa jenuh kan masih, tadi saya bilang masih ada praktikum lah ya gitu ya, masih bisa ketemu dengan dosen gitu ya, mau diskusi sharing silakan gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mudah-mudahan bisa tetap enjoy tapi tetap profesional untuk bisa belajar mandiri ya teman-teman. Jangan lupa tadi e-booknya langsung dicari karena semua saya balik lagi ke e-book ya kalau ada yang kurang tepat gitu ya, karena e-book ini sudah tervalidasi secara internasional, jadi seluruh dunia pakai e-book ini, nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu lagi. Teman-teman mau ketemu mahasiswa di negara manapun, kalau bilang David Halide, Gibran, udah itu nggak diragukan lagi gitu ya, tervalidasi lah gitu ya. Apa yang teman-teman gunakan referensinya untuk belajar. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup kelas pagi ini. Kita sampai lagi ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan sudah bisa masuk materi dan tugas-tugas sudah mulai bisa diberikan untuk dicicil ya sampai di akhir semester ya, teman-teman kita lebih jauh-jauh hari. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.